Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min dzurri min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kiai Haji Ahmad Sukino yang saya banggakan, para jamaah ahlul surga yang berbahagia, saya di sini sebetulnya mewakili KPID Jawa Tengah. Tapi sebelum saya sampaikan apa itu KPID Jawa Tengah, monggo sareng-sareng kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, segala kesehatan, hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga kita menjadi ahlul jannah, Allahumma amin. Salam dan salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, Allahumma amin. Kula niku sanes Kyai, Bu. Saya mewakili Ketua KPID Jawa Tengah. Jadi sebelum saya sampaikan apa itu KPID, perlu saya perkenalkan. Karena katanya kita harus ta'aruf, saling kenal, harus saling mengenal. Ini kami bersama rombongan ada 6, sebetulnya 7 anggota KPID Jawa Tengah. Ketua KPID Jawa Tengah menika Pak Budi Sudaryanto, Dokter Andes Budi Sudaryanto STMT, calon haji, baru calon. Nggih. Ya ben sing liyane pingin ngono lho. Karena aku werung nyalon blas. Pak Budi Sudaryanto jumeneng cobi. Nah, biar tahu nggih. Menika wajahipun ngaten, jane ya ora patung ganteng. Tapi kok yo pintere ngene dadi ketua kan yo pinter. Keseharian beliau sebagai dosen Fakultas Ekonomi Undip. Niko Pak Budi Sudaryanto, Budi Wes. Moga-moga ke depan niat hajinya kita doakan. Niat hajinya tahun depan diberi kelancaran, Allahumma amin. Baru calon wae dipromosikan. Ya entuk wae. Wong presiden calon wae wis dipromosikan kok. Ki urusan dunya ben padha seneng. Kita. Yang kedua, ini kami membawa rombongan. Ini wakilnya Pak Mulyo Hadi, Dr. Andes Mulyo Hadi M.Hum. Monggo jumeneng Mas. Waalaikumsalam. Ya rada ganteng sithik daripada ketuane. Anggota KPD. Oh, beliau juga dosen Undip. Jadi niat rene iki ngaji. Dosen wae ji padha seneng pengen ngaji. Apa meneh aku sing ora dosen. Makanya saya sudah niat tadi bangun jam 4, biasanya bangunnya ki jam 5, jam 4 tangi. Karena pengin ngaji ketemu kiaiku, ngono lho. Terus Pak Haji Isdianto SIP menika. Nah, Waalaikumsalam.
Iki wis rada ubanen. Jere ciri-cirine wong nek wis meh dipundhut kuwi ana ubane. Nggih ta? Mungkin ciri kok. Kan iji suwi. Beliau koordinator bidang pengawasan isi siaran KPD Jawa Tengah. Kelembagaan. Keseharian sebagai koordinator wartawan untuk KR, untuk wilayah Pantura. Jadi pekerjaannya wartawan. Wartawan juga perlu ngaji, ben pinter. Nah, sebelahnya lagi ini Farhan Hilmi SSI Sarjana Sains. Jumeneng Mas. Iki jinom dhewe, Bu. Nah, iji brondong tapi wis payu. Ora entuk ngelirik. Ini keseharian di KNPI Jawa Tengah. Mbuh KNPI ini sing nyambi, mbuh KPD ini sing nyambi, ora ngerti. Tergantung pendapatane jare. Nek sing akeh ya kuwi sing nyambine. Kemudian yang terakhir ini Dr. Andes Sosiawan. Monggo Pak Sos. Pak Sosiawan juga anggota KPD Jawa Tengah bidang kelembagaan. Keseharian ini di wawasan. Jane ya wis tuwa. Tapi wajah imut. Karena setiap hari sini guyu terus. Ketemu wong guyu, neng kamar yang guyu, dhewean yang kadang guyu dhewe. Tapi ora setes ora. Mung rada. Saya sendiri Zainal Abidin SPD SH MH. Nyun sewu tak sebute kabeh. Malah masalah sekolahnya bayar akeh. Turun nyicil sisan. Bukan sombong, untuk kebanggaan bahwa umat Islam juga mampu gitu. Gitu. Saya keseharian sebagai koordinator bidang pengawasan isi siaran KPD Jawa Tengah dan di Suara Merdeka. Status saya sudah menikah alhamdulillah. Walaupun masih kelihatan rada nom. Sing guyu ibu-ibu ki. Tur ya rada ganteng lah. Nek karo ketuane ya ganteng aku lah ya. Aduh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ahlul surga, ahlul jannah yang saya hormati, alhamdulillah KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah diberi kesempatan ngaji bareng oleh Kiai Haji Ahmad Sukino. Ini luar biasa. Dan ini sejarah. Kinek muri ngerti ki mungkin dicatat di dunia. Itu baru kali ini KPID kon ngaji. Lu saestu. Karena di Amerika juga gak ada KPID gitu loh. Ono ning Indonesia tok. Jadi seluruh dunia hanya di Jawa Tengah. Ini kebanggaan. Saya nyampaikan terima kasih Yai, dan saya juga terima kasih kepada jamaah yang memberikan kesempatan kepada kami. Insya Allah nanti kami itu sama-sama akan amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah. Insya Allah. Nggih, ibu-ibu nggih. Jadi KPID, Komisi Penyiaran, itu lembaga negara independen yang menangani penyiaran, lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran menika radio dan televisi. Jadi sing ngawasi tayangan radio, ngawasi tayangan televisi niku KPID, Bu. Nek ana tayangan sing cabul, pamer paha, pamer napa niki, Bu? Napa, Pak? Ya wis pokeng ngene rah. Banyak enggak TV-TV yang pamer ngaten, Bu? Nah, kuwi lapor ke KPID Jawa Tengah mesti ditegur. Pasti.
Lho, kok guyu ki apa to jane? Hah? Nek gor ditegur, Terus ya dideloki sik, memang dideloki. Apa itu sudah terlalu vulgar apa tidak? Nek ujuk-ujuk langsung ditegur ya tidak. Memang itu tugas saya dan teman-teman. Mesti tak deloki sik, Bu. Ya iya toh, piye toh? Loh, ngerti salah lan orane kan ya dikaji toh. Ya kadang-kadang memang ketok sithik ngono lho. Ya kadang-kadang ya kalau saya teman-teman mungkin kuat, tapi nek ngono kuwi dewer-ewer pada jam anak, terus anake dhewe ke depan terus piye? Terus mboten? KPID tugas mulia. Pak Yai Ahmad Sukino sangat mulia. Setiap hari ngaji kanggo umatnya. KPID juga seperti itu. Sama-sama menjaga, cuman jalannya dewe-dewe. Kalau saya neguri radio dan televisi, nek ora ditegur mesti tambah ngombro-ombro. Contone, Bu Ri nek awe dewe ndelok bocah yang pakai rok di atas dengkul dikit aja, risih mboten? Risih mboten? Bapak-bapak seneng napa seneng? Ah, rasakno kuwi. Ngaku ki, Bu. Bapak-bapak ki aneh, Bu. Pinter nek nutup-nutupi ki pinter. Kadang to, Bu, nek pas ana penyanyi sing nyanyine jogete ngene-ngene tenanan, roke buka sithik dideloki. Tapi anggar konangan ibuke, joget kok ora genah ngene. Etok-etok. Leres mboten, Pak? Ha iya, etoke sengit. Kok pakaiane ngene men yo Bu ya, ora sopan. Tapi anggar ibune ora ana, plirak-plirik. Mulus tenan, biasane ngono. Ki aku ngaku wae. Kuwi ngono kuwi. Nah, ngadangi supaya anak-anak itu jangan sampai terstigma, terus jangan sampai terpaku. Kalau tayangan yang jelek akhirnya karena ditayangkan setiap hari menjadi hal yang biasa. Remuk generasi muda kita, Bu. Leres mboten, Bu? Saiki rok dulu didengkul sithik tok, munggah sithik tok awake dhewe risih. Saiki munggah, misale iki dengkule sakmene ya. Disi sakmene. Saiki munggah wis sakmene antara dengkul dan apa ya? Nyun sewu, selakangan lah bahasanya, memang selakangan nggih. Antara dengkul dan selakangan saiki mulai biasa mboten? Suwi-suwi ki ora katokan piye. Hah? Bahaya. Nah, tugas yang ini tugasnya KPID. Maka komisi penyiaran harus didukung. Dukung nggih Bu nggih? Nanti kalau ada tayangan yang kayak gitu sampaikan ke KPD Jawa Tengah, insya Allah ditegur. Nek perlu ditutup tayangannya karena KPD berhak untuk menghentikan tayangan itu. Ngaten niku lho, itu komisi penyiaran Jawa Tengah. Mangkene onten aduan ditulis rumin. Itu langsung aja SMS ke 081 3260. Oh, alon-alon. Biasanya sing alon-alon ki mbah-mbah, Mas, alon Mas. 081 3260 26000. 081 3260 26000. Itu di SMS saja kalau ada tayangan yang kekerasan, tayangan yang sangat provokatif, tayangan yang mengarah kepada musyrik tadi disampaikan oleh Pak Yai. Terus itu saja di SMS atau ke nomor telepon 024 844 8608 atau 844 8610, itu fact-nya. Nggih, di fact silahkan. Nggo, seniki mulai ngaji. Nyun sewu Pak Yai. Ini wong santri-santri rada anu ya, santri urung pato pinter nggih. Nggih, monggo tadi sudah disampaikan oleh
Yai Ahmad bahwa tadi saya ketika di bawah senang sekali Pak Yai menyampaikan ketaatan seorang istri. Itu memang luar biasa. Wong wedo nek cerita wong wedo mboten nonton bare. Sampai-sampai ada dalil ad-dunya mata'un wa ghairu matahya mar'atus salihah. Dunya kuwi isine harta benda, Bu. Terus mboten, Bu? Tapi sebaik-baik harta benda itu perempuan yang solehah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai. Perempuan sing solehah sing piye? Perempuan solehah ki sing nyenengke bojone. Iso ngopeni anak. Bojone teko saka kantor wis kesel senyum, walaupun bojone ya wis kesel. Saka isuk ngumbahi awane dimasak, sore si blonjo, sore meneh gawe wedang. Kadang-kadang nyuwun sewu bapak ya kadang-kadang rada nyelelek. Sangune sithik njaluke lawe sing enak. Wonten mboten, Bu? Akeh. Kaya aku, misale ngono, kadang-kadang aku ya jengkel karo bojoku. Bali-bali kok bojoku njetatut wae. Jane ana apa? Aku kelingan jebule mau tak sangoni 10.000 tok takon masak nganggo dagingmu. Oh ya bener, sing salah aku. Ngono lho, Bu. Gitu, Bu. Makanya gitu. Insya Allah kalau istri itu solehah, wis ora ana rame-rame ning keluarga. Neng wong wedok kuwi padha ngono, insyaallah akan makmur negarane. Insyaallah. Ini kayak Pak Budi Sudaryanto. Ini walaupun Pak Budi Sudaryanto mau haji tahun depan, ini ke masjid terus. Iya, walaupun masih 1 tahun. Ke masjid terus, jadi anggar tekan masjid terus. Tekan masjid terus. Orang ibadah tapi gak tekan masjid terus. Lewat rok. Ini luar biasa Pak Haji Wes ini. Ini loh, tapi bojone ya ora nesu. Bojone ya mung ngengetke. Pak, nane masjid mbok mampir, Pak. Oh iya. Kadang mampir nek mung nguyuh tok. Jajal ngono kuwi. Tapi insyaallah tidak, Pak Wes tidak. Mungkin yang lain juga tidak, insyaallah tidak ada yang seperti itu. Jadi saya sedikit mau menyampaikan bahwa fungsi lembaga penyiaran itu satu sebagai fungsi informasi. Fungsi pendidikan. Radio dan televisi itu fungsinya fungsi pendidikan loh, Pak. Fungsi informasi, fungsi kontrol sosial, fungsi perekat sosial. Makanya dalil manapun itu bisa disinergikan dengan fungsi lembaga penyiaran. Fungsi kontrol sosial, perekat sosial, fungsi informasi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati wa bi lisanihi. Fa illam yastati wa bi qalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Ngono ki lho. Tatkala ada kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaanmu. KPID duwe kekuasaan ra. Ono tayangan sing menjurus ke musyrik. Hentikan. Komisi penyiaran itu punya fungsi dan tanggung jawab apa? Tugas dan fungsinya adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan tidak benar. Ono tayangan yang menjurus ke musyrik, bener mboten niku? Rubah, hentikan kuwi KPID. Tugase. Lah terus nek ono umat sing ora bener piye? Nek kiai yo harus bisa menyampaikan tausiahnya kepada umatnya. Nek pemimpin kudu nyampaikan kepada anak buahnya, nek anak buahnya salah. Leres mboten? Leres mboten, Bu? Itu dengan kekuasaannya. Nek ora kuat wabilisanihi, dengan
lisannya. Ulama, kiai silahkan memberikan kritik kepada pemerintah. Nek pemerintahnya rodo ora bener. Wong awake dhewe ki membenerke tok. Bupati wali kota nek dikritik nek memang salah ya manut. Nggih ta? Menungso kan tempatnya dari khilaf. Ojo aku mesti bener, tidak. Terus mboten? Karena saiki sudah nampak kemungkaran di mana-mana. Tapi nek ora iso ya meneng. Nek meneng kuwi adaful iman. Lemah-lemahe iman. Nek diterus-terus kae dhewe meneng ya ana korupsi, meneng ya rekoso kabeh. Bondone ora nggo kemakmuran rakyat tapi dipek dhewe. Itu loh. Ini sebagai bentuk kontrol sosial. Berarti fungsi lembaga penyiaran yang sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu yo pas. Dalil ngendi wae mlebu. Karena apa? Sumber dari Undang-Undang 32 tahun 2002 itu juga nilai-nilai agama. Sopanan, kesantunan, norma agama di situ. Jadi pas. Jadi KPID kuwi nek tenanan, kerja ning KPID tenanan jane iki karo ngaji, karo ibadah. Karena apa? Untuk menghalang-halangi supaya tayangan tidak jelek, supaya tayangan tidak vulgar, tidak pornografi, tidak porno aksi, tidak memamerkan sekwilda istilahnya, sekitar wilayah dada. Ndhisik iki oke banget, Pak. Tapi insya Allah karena KPID sangat tegas, sekarang sudah tunduk semua. Napa masih ketinggal? Neng TV ngendi kuwi? Hah? Masa iya sih? Padahal sudah ditegur loh itu. Makanya insya Allah kami tegas, kalau KPID tidak didukung oleh umat tidak bisa apa-apa. Karena anggotanya hanya 7. Tadi saya sebutkan masih ada satu lagi, Haji Najahan Musyafa Dr. Andes MA. Nah, ini ada 7. Ngurusi 33 juta anggota KPD mung 7, makanya diwangi nggih Bu nggih. Nggih Bu. Ben masyarakat kita baik, karena tujuan lembaga penyiaran, tujuan radio dan televisi sebetulnya mulia. Mencerdaskan bangsa. Iki lho tak waca nek mbok aku dikira ngarang iki lho. Iki tujuannya apa? Memperkukuh integrasi nasional, terbitnya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa loh Bu. Lembaga penyiaran ngarahkan supaya kita beriman dan bertakwa. Mencerdaskan bangsa. Ben bangsane ojo morat marit. Apik jane. Kuwi nek dilaksanakan betul oleh televisi dan radio, baik. NTA ada radionya nggih? Sudah menjalankan amanah ini ya, insya Allah nggih. Itu pahala. Insya Allah pahala. Nggih. Jadi ini karena memang waktunya hampir habis. Saya hanya berpesan supaya radio dan televisi itu betul-betul dimanfaatkan untuk mengarahkan agar masyarakat kita menjadi cerdas, agar masyarakat kita tidak terprovokasi oleh riuh politik yang memang kadang-kadang mungkin bagi kita kadang-kadang membingungkan, tapi sebetulnya itu sebagai pendidikan politik kalau memang kita bisa mencerna. Jadi kami berpesan supaya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi monggo bareng-bareng kita itu serukan agama kita dengan cara yang hikmah. Bil hikmah itu dengan cara yang bijak. Terus nggih, dengan cara yang bijak. Dulu Wali Songo itu sangat bijak sekali. Coba kita lihat bangunan masjid di Kudus. Itu kan menyerupai bangunan apa menika? Yang di Bali napa?
Itu karena bijak, karena saat itu di situ memang banyak penganut agama di luar Islam. Cara masuknya, cara mengajarnya itu sangat bijak sekali. Nabi kita juga sangat bijak. Jadi tidak harus maido-maido. Leres mboten? Insya Allah kalau memang seperti itu akan baik. Wal mauidhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau memang masih ada yang kurang pas, masih ada yang kurang istilahnya masih silahkan berdiskusi. Silahkan debat, tapi debat dengan cara yang baik. Ojo debat saling menjatuhkan. Carilah solusi yang baik. Insya Allah kalau memang itu itu terlaksana, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena memang waktunya ini masih harus dipakai untuk tanya jawab ya. Ada yang lain, kalau ada kesalahan, khilaf, ada kesengajaan dari saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Najahan yang Bapak Zainal Abidin. Bapak Najahan kebetulan pamit tidak hadir di siang hari ini. Dan kami mohon masih di tempat, ya. Oh, masih di tempat. Masih di tempat, dan kini kami berikan kesempatan bagi audiens jamaah peserta pengajian untuk tidak melewatkan kesempatan yang baik ini berkenaan dengan hadirnya KPID Provinsi Jawa Tengah. Kami silakan untuk Pak dari sebelah. Ya, Pak siapa Pak? Sebutkan Pak. Ya, halo. Iya, assalamualaikum. Halo, sebentar saya dulu Pak, tolong. Sebentar, ini dari Pak. Iya. Pak siapa? Dari Pak Musman, dari Binaan Tegawanu Purwodadi Grobogan Pak. Sebentar, saya nyebut ya. Pak, sebutkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisno dari Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Tetangganya Pak siapa Pak Samijan dari Kulon Progo, Yogyakarta. Silakan Pak bertanya. Pertanyaan saya. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa saya adalah dulu itu keturunan Nasrani dan keturunan Dalang. Pak Samijan walaupun belum kenalnya ketemu baru ini tadi, karena tadi diwawancarai oleh penyiar. Saya baru tahu kalau di Nanggulan juga ada kajian, karena saya baru tahu itu. Jadi saya belum masuk di kajian Nanggulan maupun di Wates. Juga saya perkenalkan, saya dulu orang Nasrani, saudara saya 9, dan sampai sekarang yang 6 masih Nasrani. Saya bertiga Muslim, dan saya tahu tentang Islam itu baru setelah saya mendengar radio MTA. Soal saya ini mohon izin akan klarifikasi. Katanya itu radio MTA itu membuat resah. Ini saya yang akan saya klarifikasikan. Pembuatan resahnya itu di mana, dan yang resah itu siapa, orang mana, kelompok apa. Kalau mungkin bapak-bapak, saya kemarin mendengarkan radio dari Sentolo, itu ada yang dari Muko-Muko naik sepeda motor datang ke sini karena mendengar radio, dan dia mendapat hidayah tentang kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa lebih disingkat. Lebih disingkat. Saya juga mohon barangkali karena ini ada KPID, mungkin
bisa menelusuri atau mengcopy barangkali siaran yang pernah disiarkan untuk radio MTA ini, kira-kira yang membuat resah itu masalah apa, di mana, atau mohon petunjuk kepada KPID setiap hari harus menyetel siaran dangdut semalam suntuk atau 24 jam dangdut terus begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja ditanggapi, Pak. Pak Trisno, Kulon Progo nggih. Terus kaitannya dengan radio MTA yang meresahkan. Ki sing jawab aku apa Pak Yai jane ya? Karena yang sering ngisi pengajian kan Pak Yai. Nek Pak Yai semua kiai insyaallah akan menyampaikan tausiah yang baik. Saya yakin. Tadi kan sudah saya katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serukan agamamu. Sampaikan agamamu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu maknanya panjang, Pak, luas. Dengan bijaksana. Nyun sewu misale. Nyun sewu lho nggih, Bu. Misale ana wong ayu banget. Ki cerita sing enak-enak wae. Wong ayu banget, biasanya orang yang masjid. Kon nang masjid, terus dilokke, kadingaren saiki sregep nang masjid. Ki ora apik carane ngono. Nek ngomong karo wong nyun sewu meneh. Nek jenengan kira-kira ngajak menteri kon biasane nyun sewu, ada pejabat. Kan tidak semua pejabat ngalim banget ya. Bener mboten? Nek kiai ngajak pejabat ujuk-ujuk, misalnya pejabatnya oknum lo ya. Oknum pejabat pas puasa kok dene mangane ing dalan. Terus diomong, pejabat orang genah, malah puasa mangan nyamuk-nyamuk ning dalan. Tapi pejabatnya mesti tersinggung. Ada cara lain, bil hikmah, sesuai kondisi, ngono lho. Leres mboten? Ngono maksudnya bil hikmah ki yang bijak, sing apik ben aja marake padu. Nek ana sing urung bener mau Pak? Wajadi luhum. Ayo kita debat, betul loh? Ayo kita diskusikan. Mendiskusikan supaya apa? Mencari yang benar. Ora saling menjatuhkan. Kowe salah, sing bener aku. Itu loh. Kuis ono ayate kuwi, toh. Itu kan di surat apa? Ali Imran. Buka. Janjane anggar wong padha ngaji ya penak. Ora ana padu, ora ana pitadon, ngono lho. Antar umat rukun. Ngaten lho, Pak. Pun paham nggih? Yang penting tadi ini sampaikan bil hikmah. Ojo menyesatkan, ojo sirik, ojo membuat cerah. Undang-undangnya tadi. Jangan untuk memperkokoh integrasi bangsa. Antara bangsa kan terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok yang terkecil itu warga, keluarga ada tetangga, kemudian masyarakat itu dadine bangsa. Ben ora cerai bere kuwi lho. Nek sing radio dan televisi tujuannya untuk mencerai bere gak boleh, KPID berhak menegur. Ngaten lho. Urut-urutane ngono kuwi nek ngaji iki. Paham, Pak? Nggih? Monggo teras. Iya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu, waktunya Halo. kita. Ibu, dari Ibu? Dari lantai 3, Pak. Lantai 3 silakan. Lantai 2. Lantai 3 apa lantai 2? Lantai 2. Lantai 2 silakan. Dari Ibu Titin Karanganom, Pak. Siapa? Ibu Titin Karanganom. Ibu Titin Karanganom. Klaten ya. Oh, Klaten. Pertanyaannya, 2 pertanyaan maksimal, Ibu. iya. Tindakan konkret apa yang dilakukan oleh KPID ketika kemarin
radio MTA ini di demo untuk ditutup, ya. Sebab sampai saat ini usaha-usaha untuk membubarkan dakwah MTA ini masih ada. Tindakan konkret apa yang saya tanyakan? Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu apa dua? Sudah langsung. Sudah? Iya langsung. Aduh, ini tugas. Nyambung aja sekalian Ustaz. Calon ini saya masih berdiri lama ini jadi capek nanti. Nyambung aja sekalian. Iya sekalian Bapak. Dari siapa Pak? Dari Pak Usman dari Binaan Tegawanu Purwodadi Grobogan Pak. Oh, iya silakan Pak. Saya tadi meneruskan dari Ibu tadi. Untuk masalah pengaturan penayangan itu saya yakin dari Pak Zainal memang sudah bekerja secara profesional. Hanya satu sebetulnya yang perlu disayangkan. Kalau misalnya untuk masalah tadi yang sudah disampaikan pada Ibu tadi, saya tinggal menambahkan. Nah kalau misalnya ada radio atau TV yang misalnya seperti itu, apalagi TV wis tayangannya utuh sekalian wis aku babar blas gak roh wis. Aku udah bakal ngerti wis itu ndak ada. Oh, nah cuman iya memang inilah saya Pak, saya. Iya Pak. Panjenengan saya masih ingat waktu itu jenengan jadi narasumber di RRI waktu itu. Oh, panjenengan nggih Pak Musman nggih. Iya, betul. Alhamdulillah ketemu nggih Pak. Iya. Jenengan waktu itu menyampaikan ada yang mengatakan penelpon mengatakan bahwa MTA membuat resah. Kebetulan panjenengan waktu itu memberikan jawaban ya kalau memang resah itu memang perlu ditutup kalau memang itu membuat resah. Itu dulu panjenengan ngendika begitu. Tapi setelah panjenengan sudah sampai di sini, saya yakin itu pasti akan ada perubahan, betul? Ya, begitu. Ya, terus untuk permohonan harapan saya yang kedua, Pak Zainal dan kaca-kaca di KPI ya. Kalau misalnya untuk untuk radio atau TV-TV komersil bisa mengudara dengan bebasnya. Mbak ya kalau bisa dari KPI, walaupun KPI itu sebagai pengontrol, tapi bagaimana kalau misalnya membantu supaya TV MTA itu bisa nyala gitu. Oh, nun sewu jenengan ampun menggalih. Loh, lah wong ora kok dadak pengen TV urip ki nggo apa? Bukan begitu. Nggih. Gitu, terima kasih untuk kesempatannya. Soalnya wis nek ngejejer kesuwen iki ya kesel. Gitu. Iya. Akhirnya saya akan dekom kembali gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Aku ki jawab sing dhisik ya. Kabeh apik kabeh. Tur kesane kok KPD kok terpojok. Tapi namanya lembaga negara, amanat rakyat, insya Allah KPD tidak merasa terpojok dan selalu akan membawa aspirasi masyarakat. Jenenge wae wakil rakyat. Nggih? Tapi memang ana aturane ngono lho, Pak. Iki Pak Musman sing ketoke ngotot sik. Nek ibu kan keri rapopo, wong lanang kan pemimpin. Ari jaluk wamuna ala nisa, kan ngono to. Dadi sing lanang sik, wong lanang ki pemimpin, dadi kekno wong lanang. Pak Musman, jenengan yo apal men karo suaraku yo. Wis suwi padahal kuwi lho. Neng RRI. Dulu ceritanya kalau memang meresahkan MTA akan ditutup gitu Pak Musman nggih. Betul, ya begitu. Nah, kalau memang meresahkan ya ditutup. Iya, kalau memang meresahkan gitu. Tapi bukan berarti harus ditutup kalau bikin resahkan, tidak begitu. Saya tidak mengatakan begitu loh. Berarti jenengan wis jawab dhewe no. Nah iya. Wis ora perlu tak jawab no. Kalau meresahkan tidak hanya MTA. Radio manapun kalau itu meresahkan mesti harus ditutup, termasuk televisi. Setuju mboten? Nah, kabeh setuju lho, Pak. Nek meresahkan, kalau memang meresahkan. Aku dhisik jawabin dilalah apik ya. Jadi saiki ora digugat ngono lho. Ya rada cerdas sithik ngono lho.
anak buah Pak Wes kok. Itu kalau memang lembaga penyiaran itu di ketentuan Undang-Undang 32 tahun 2002 itu tidak boleh. Lembaga penyiaran itu tadi satu, harus menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar. Rungokke, layak dan benar. Benar menurut norma hukum, benar menurut nilai-nilai agama. Betul mboten? Lho nek ora sesuai dengan nilai-nilai agama, ya kudu ditutup. Bukan MTA yang ditutup, semua radio maupun televisi yang memang itu meresahkan. Misalnya ngene. Salah satu televisi nasional Jakarta saben dina ki nayangkan pertikaian. Jadi antar warga ditayang ketok saben dina isine mung ngono tok, membuat masyarakat yang lain pingin melu gelut. Kuwi meresahkan mboten? Kuwi dijarke apa ditegur? Pak Musman? Ya. Jarke apa ditegur? Ya kalau memang bikin resah ya ditegur. Nah, jawab dewe yo. Wis ngono kuwi lho. Tapi kalau tidak meresahkan, ya, tidak maaf. mungkin ditegur. Jadi di Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan di peraturan pemerintah nomor berapa Pak Wes? 11 apa nomor 51 komunitas? Nah, berarti ketuaku cerdas. Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2005 itu mengatur bahwa setiap kabupaten kota itu hanya ada 3 frekuensi. Kayak bagian perizinan bener gak? 107,7, 107,8, 107,9. Sing gawe kuwi sapa? Pemerintah. Ki lho mung 3 tok. Aku yo pingine sing akeh. Biar apa? Komunitas itu sangat luar biasa. Ora komersial, ora moto duiten, isine ana sing dakwah, isine pemberdayaan pertanian, pemberdayaan masyarakat terpinggir. Jane kudune ditambah. Yuk kita ngembur ke pemerintah ya Pak ya. Ah iya ngono ki lho. Aku ya gumun kok Pak. Neng ngopo kok mung kei 3 frekuensi ki lho. Ya, untuk mengingat waktu, sepertinya Pak Usman tadi sebagai maaf Pak Usman kami tanya sedikit dari rantai bawah. Ada satu hal yang belum dijawab tadi, menurut kami mengikuti dari awal tadi. Kami mohon dijawab singkat saja Pak, karena Pak Jenengan sebagai ketua KPID. Sebelumnya mungkin dari yang Putri tadi belum dijawab Bapak. Ya, kami Putri itu Ibu Titin Karanganom tindakan konkret oleh KPD ketika radio MTA di demo untuk ditutup. Kaitannya dengan demo mendemo ki nyun sewu lho ya. Bukan KPID itu mengelak itu tidak. Tapi kaitannya dengan demo mendemo itu kan urusan bersama-sama. KPD nanti akan mengkaji isi siarannya. Kalau isi siarannya di situ, jadi Undang-Undang 32 tahun 2002 khususnya pasal 36 itu pasal 36 itu dikatakan bahwa lembaga penyiaran itu kan memang tidak boleh di situ ada bohong, fitnah, kemudian tadi membuat cerai-berai masyarakat, membuat resah, itu tidak boleh di situ. Kita akan melakukan kajian-kajian di situ, nggih. Itu sebatas itu. Nah, terkait dengan demo mendemo ki nyun sewu ki urusane pemerintah setempat. Termasuk kepolisian. Nggih, untuk mempertemukan. Kita mujadalah. Kita pertemukan, kita diskusikan. Jadi memang langkah-langkah demo mendemo itu sebetulnya kan langkah yang terakhir. Mari kita diskusikan dulu sing ora benar di mana kan gitu toh. Nah, ketika itu yang tidak benar isi siarannya, tayangannya misalnya mencemooh kelompok tertentu, memang tidak boleh di undang-undang penyiaran, tidak boleh saling menyerang kelompok tertentu di undang-undangnya seperti itu. Tidak boleh. Jadi ini sing benar iki, sing benar ini.
Tidak boleh untuk radio seperti radio dan televisi seperti itu tidak boleh. Jadi itu menjadi wewenang KPID. Jadi nanti insya Allah KPID dengan pemerintah setempat kita bisa rapat koordinasi. Sebetulnya apa sih permasalahan yang dipermasalahkan itu gitu loh. Gitu loh Pak. Jadi kewenangan KPID sebatas pada isi siarannya saja. Masalah demo mendemo itu bukan menjadi kewenangan KPID. Ngaten Mbak Titin? Iya. Untuk yang terakhir kali, satu pertanyaan dari lantai bawah, lantai 1. Ya. Silahkan, 2 pertanyaan maksimal. Ya. Mohon dihidupkan ini. Sudah. Ya, terima kasih Bapak. Kami ingin menjawab singkat saja Pak. Bertanya menjawab. Ingin dijawab singkat. Ya nanti saja, saya tak tanya Pak. Pertanyaannya, menurut Bapak. Dari siapa Pak? Dari Ishak Agusandi, saya dari Palembang. Palembang, silakan. Ya. Menurut Bapak, setelah menjadi ke KPID ini dan mengikuti perjalanannya Radio MTA, apakah menurut Bapak Radio MTA ini menyesatkan? Ini saja jawaban kami. Satu saja ini. Terima kasih. Ya. Silakan. Meresahkan apa menyesatkan ya? Yang Anda dengar mungkin meresahkan, menyesatkan itu sama saja. Nah, menurut gitu. Bapak bagaimana? Sebagai Ketua KPID, mohon jawaban tepat, tuntas, benar. Ya. Jadi begini Pak, kami kalau saya kan harus jujur, kami harus jujur. Ya, jawablah dengan jujur, sejujur-jujurnya. Kami sing sabar to Pak. Jadi KPID pernah menerima aduan dari masyarakat. Kita pernah menerima aduan bahwa apa yang disiarkan melalui radio tentang pengajian MTA itu membuat resah kelompok tertentu. Itu aduannya. Gitu. Kan siapapun boleh mengadu. Karena memang KPID wakil masyarakat. Kemudian supaya tayangannya bermartabat, tayangannya sehat, tayangannya baik. Betul? Sopo wae untuk mengadu. Jadi jangan, aku enggak menerima aduanmu. Salah kok KPID. Nah, setelah melakukan pengaduan, kami akan melakukan kajian-kajian. Kami akan melakukan kami akan minta rekamannya. Rekaman itu kemudian kita kaji bersama-sama. Ada 7 anggota KPID. Kami juga pernah melakukan kajian. Termasuk saat itu ketika anggota KPID atasan saya saat itu Profesor Dr. Ahmad Rafiq. Itu melakukan kajian dengan pejabat terkait, ada Depak, ada pernah diundang ya dulu nggih? Entang nggih? Pernah kita melakukan kajian di sana. Nah, dari hasil kajian memang khusus untuk di televisi, di radio ini masih proses kajian terus Pak. Jadi kami masih melakukan kajian-kajian terus. Nggih? Ngoten nggih Pak nggih? Kami melakukan kajian. Leres nggih? Pak Zainal, boleh ikut? Silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya barangkali Pak Zainal sudah terlalu karena dilihat banyak orang jadi barangkali agak gugup. Perkenankan saya barangkali menambahkan beberapa hal terkait dengan apa yang tadi disebut sebagai meresahkan itu. Jadi memang meskipun kalau saya pribadi, Pak Zainal pribadi dan beberapa teman komisioner yang lain itu kan sebetulnya sama, seagama, seiman kalian panjenengan sedoyo. Jadi kalau bicara soal keimanan insya Allah kita semua sama. Tetapi hanya karena kebetulan di dalam dada kami itu setiap hari Senin sampai hari Jumat, bahkan Sabtu dan juga seperti hari ini pada hari Minggu harus melaksanakan pekerjaan berkaitan dengan tugas negara, sehingga yang kami bawa itu tidak semata-mata iman saya semata, tetapi adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat yang kita pahami selalu berbeda-beda.
Jadi nun sewu, ada yang muslim, ada yang non muslim. Sehingga kalau kemudian di dalam siarannya itu, di dalam siaran MTA itu menyinggung kelompok lain yang sah menurut agama seperti ormas-ormas yang ada itu, ya kemudian kami mendapatkan aduan. Dan aduan itu tidak boleh kami abaikan, Bapak. Jadi prinsip kami mboten kemudian nanti kami akan menutup, tidak. Bukan kewenangan kami untuk menutup lembaga penyiaran, radio maupun televisi, mboten. Jadi kami hanya akan menindaklanjuti aduan sebisa mungkin frekuensi yang dimiliki oleh publik dan dipinjamkan kepada masyarakat itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau mau bicara apapun nuwun sewu, termasuk persoalan akidah syariah begitu, di pengajian ini, di 3 lantai ini atau 4 lantai ini, monggo mawon. Jadi persoalan misalnya nuwun sewu, boleh saya sebutkan beberapa hal yang saya mohon izin tadi sama Pak Kiai. Beberapa hal yang muncul di dalam aduan itu misalnya nggih. Misalnya karena kebetulan di dalam rekamannya kami tidak mendapatkan, hanya berdasarkan aduan yang didengarkan oleh masyarakat. Misalnya nun sewu, saya hanya menyampaikan. Jadi nun sewu bicara soal tahlil, bicara soal baca yasin, bicara soal ziarah kubur, itu yang membuat ketersinggungan kelompok lain. Di dalam standar program siaran yang sah, artinya ada aturannya, setiap kehidupan manapun selalu ada aturan, termasuk di dalam kehidupan penyiaran itu. Di dalam salah satu pasal menyebutkan bahwa tidak boleh memperbincangkan atau barangkali mempersalahkan pendapat atau pandangan satu kelompok yang sah menurut agama. Kalau kita mau menjelek-jelekan nun sewu, mau mengatakan kelompok komunisme, monggo mawon, karena negara memang sudah melarang. Tetapi kalau kemudian itu berhubungan dengan ormas-ormas yang sah menurut negara, maka kemudian itu menjadi persoalan. Nun sewu, hal lain misalnya, di negara kita itu agama tidak hanya Islam. Semua agama diakui gitu misalnya. Jadi nuwun sewu, ini salah satu hal yang barangkali menjadi sedikit catatan ketika berbicara nuwun sewu. Sekali lagi saya mohon maaf, kalau ketika berbicara tentang perpindahan agama, maka jangan kemudian diceritakan kenapa pindah agama. Karena kalau ketika kita berbicara kenapa saya pindah agama, maka ada ketersinggungan dari agama yang lain. Dan kalau ini kemudian disiarkan di frekuensi yang milik publik, itu yang oleh negara dan hukum tidak diperbolehkan. Kalau di dalam pengajian ini dari lantai 1 sampai 4, monggo mawon. Kalau itu memang sama seperti saya juga. Saya juga berpendapat dan seiman dengan panjenengan semuanya. Tetapi ketika saya bicara atas nama lembaga negara, maka mau tidak mau saya harus menyuarakan apa yang menjadi tuntutan hukum. Jadi kurang lebihnya itu. Jadi bukan berarti bahwa sebatas aduan nggih. Dan apalagi juga seperti tadi Pak Tris, kayaknya wajahnya tidak asing. Pak Tris kita mungkin pernah ketemu juga. Repot juga. Jadi Indonesia ini kan sangat heterogen. Dari mulai yang senang pengajian sampai yang senang dangdutan. Dan kita tidak kemudian menjadikan semuanya menjadi sama semua. Kalau keinginan kita bersama yang ada di majelis ini pasti sama. Semua cita-citanya masuk surga. Jadi kita harus, kami juga kadang-kadang juga kerepotan. Dan yang sekarang nun sewu Bapak Ibu sering mirengke di radio adalah kami sekarang sedang nun sewu dalam tanda kutip begitu, sedang berperang dengan pengobatan alternatif. Itu pun juga kami tidak melarang. Tetapi kalau ada janji-janji jenengan datang sekali langsung sembuh, kemudian kanker ganas bisa langsung sembuh, siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Dokter, pengobatan alternatif itu hanya merupakan media, sarana. Tapi meskipun dikatakan insya Allah 1 hari 1 kali datang sembuh, ya
Kalau kata Pak Zainal tidak boleh, nanti jangan-jangan kalau tidak sembuh karena sudah mengatakan insya Allah, Allah yang disalahkan. Itu yang sekarang sedang kami kaji benar. Kalau sampai kemudian ngeyel tetap tidak mau, kami larang iklan itu. Karena kepentingan masyarakat monggo mawon memanfaatkan itu. Tetapi aturan-aturan yang ada itu harus dipatuhi. Karena kita hidup bernegara dan banyak orang yang punya kepentingan, tetapi kepentingan-kepentingan agar tidak melenceng harus berada pada rel yang sebenarnya. Ngapunten, jadi barangkali penjelasan saya sangat tidak memuaskan panjenengan semuanya, hanya demi kepentingan saya melaksanakan dan kami melaksanakan tugas. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan ridho dan berkahnya untuk kita semua. Makaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zainal atas informasi yang diberikan sebagai wakil dari Ketua KPID yang saat ini hadir bersama 6 komisioner yang lain. Dan berikutnya kami aturkan untuk Ustadz bisa menutup pengajian di malam hari ini. Terima kasih atas kerawan dari KPID lengkap dengan Bapak Ketuanya beserta anggota semuanya, dan terima kasih juga atas pencerahannya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, apa yang disampaikan oleh Pak Zainal dari KPID tadi, kalau melihat tayangan-tayangan televisi maupun radio-radio yang kurang memberikan, istilahnya tadi, memberikan pendidikan, apalagi malah mengajarkan hal yang tidak baik, mudah-mudahan tidak segan-segan untuk menyampaikan laporan itu kepada KPID. Juga saya sampaikan kepada Bapak-bapak dari KPID juga, kalau ada masukan-masukan dari warga, dari siapapun juga, alangkah baiknya seperti Bapak tadi katakan, laporan tentang tahlilan, yasinan dan sebagainya menyinggung orang lain, hanya laporan, lebih baik hal itu tabayun, minta rekaman kami yang asli. Kami tidak pernah menyinggung organisasi lain. Hanya memang di sini Bapak ini perlu diketahui, pengajian ini memang majelis ilmu dan dibuka tanya jawab. Biasanya pertanyaan-pertanyaan karenanya agama yang ditanyakan apa ada tuntunannya dari kenan agama. Misalnya tuntunan tahlilan untuk orang mati, mengirim pahala untuk orang mati, apa ada tuntunannya? Karena ditanyakan tuntunan, maka dalam pengajian saya menjelaskan. Kalau tuntunan yang saya ketahui baik dari Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi, dari imam 4 itu, Hambalian, Nabi, Maliki dan sebagainya, tidak pernah kami dapati tuntunan itu. Nah, namun demikian, kalau saudara-saudara kita yang masih melakukan seperti itu, ya silahkan. Kita bangkit dasar seperti yang katakan oleh Allah, lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amalmu. Sehingga demikian tidak mestinya perbedaan paham itu bisa diterima. Dan perbedaan paham itu sebenarnya bukan baru sekarang, sejak zaman Nabi pun sudah ada perbedaan-perbedaan. Jangan sampai hanya perbedaan paham akhirnya timbul beratuk persaan atau apalagi putus silaturahim, itu sangat sekali tidak diinginkan dalam Islam. Jadi boleh beda pendapat, boleh beda paham, namanya pendapat dan paham, tetapi persaudaraan sama muslim harus tetap dijaga. Maka kalau itu kok radio terasa menyinggung orang lain, sebetulnya hanya perbedaan paham. Kami tidak pernah menyinggung partai, organisasi, apalagi perorangan. Walaupun warga kami, diri saya sendiri, bahkan MTA sendiri, ya, kerap dielek-elek orang menyinggung langsung. Itu tadi yang dari Semarang itu, Pak. Ya, ada pengajian, semua ada bukti kaset-kaset ada. Ya, ada pengajian, ngisi pengajian di Semarang sana dalam rangka walimahan penganten. Nah, itu aja ngelelek nyebut nama saya,
ngelek-elek MTA, sampai Selamat yang tanya tadi datang itu nyatake ke sini tuh. Lewat radio, kan itu terus diisip dari kaset, disebar-sebarkan. Nah, itu kan. Jadi disebarkan itu artinya apa? MTA itu karena pengajiannya datang banyak, sebab setiap datang dikasih uang Rp500.000. Nah, ya, akhirnya Selamat itu datang ke sini nyatake. Nah, ada seorang sepuh ya, 2 orang yang benar ya. Di sini juga dari Semarang, apa betul? Kalau betul saya mau minta maunya gitu loh. Jadi yang datang dari Lampung sendiri naik sepeda motor dari Muko-Muko semua biaya sendiri. Semuanya tidak ada. Lah kalau bayangkan, tiap minggu itu tidak kurang dari 7.000 orang yang datang. Kalau tiap orang kasih 500.000 berapa juta? Dan itu uangnya siapa gitu. Namun demikian kami tidak marah, tidak apa. Kita ambil hikmahnya. Berita-berita buruk tentang MTA, alhamdulillah, dengan diberitakan banyak berita buruk itu malah mengundang orang-orang kepengen mengerti yang sebenarnya. Sehingga datangnya pengajian Ahad pagi makin penuh, antara lain karena berita-berita buruk itu. Kita ambil hikmahnya. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak KPID. Mudah-mudahan sebagai lembaga pemerintah ini bisa menyaring yang sebenar-benarnya, sehingga nanti yang memang kalau memang radio MTA itu betul-betul membuat resah dan menyalahi aturan undang-undang negara, silakan mau ditutup silahkan tutup. Tapi kalau memang tidak menyalahi undang-undang ditutup, ya mesti kita akan berusaha membela diri. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Saya rasa pengajian sudah cukup siang. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.